Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala rabbuna azza wa jalla fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah Musalla al-Jihad yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam hari ini jamaah sekalian dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya melalui untayan kalimatut tahmid, pujian kepadanya, yang malam hari ini menjumpakan kita kembali dalam majelis ilmu, majelis zikir, menjumpakan kita di salah satu rumahnya yang semoga ini membawa ketenangan dan ketentraman, menjadi muqaddimah bagi kita yang merasa gembira berada di taman dari taman-taman surga untuk mengawali kita kelak di akhirat, berbahagia dengan jannah, berbahagia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nama Muhammad dan memiliki nama Ahmad, yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya, dan terpuji karena senantiasa lisannya basah dengan zikrullah, lisannya banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita sebagai umatnya dapat mencontoh dan menteladani beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di akhirat kita juga mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, perjumpaan perdana di pekan kedua setelah libur panjang puasa. Waktu itu masih ada kajian diganti subuh libur lebaran. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, satu dari 4 bulan haram yang di Jawa ini disebut bulan Apit, karena diapit oleh 2 hari raya. Tapi muncul keyakinan bahwa posisinya karena terapit oleh 2 hari raya terjepit, maka banyak yang menjadikannya sebagai ramalan siang. Betul Pak? Sehingga dulu banyak yang tidak tertarik untuk menikah atau menikahkan atau punya hajatan di bulan Dzulqa'dah karena dikaitkan posisinya yang terjepit, terapit, sehingga diyakini rezekinya juga
seret, kebaikannya juga seret. Maka ini tidak ada kaitan, ya. Keyakinan yang seperti itu juga pernah ada di zaman jahiliyah, ya, sebelum Rasulullah SAW diutus. Ya, orang-orang jahiliyah mengkaitkan bulan Syawal dengan al-isyalah, yaitu onta jantan yang onta betina yang mengangkat ekornya saat didekati onta jantan, menolak untuk dikawin karena onta betinanya sedang bunting. Nah, maka istilah dia mengangkat ekornya itu disebut dengan al-isyalah. Onta betinanya mengangkat ekornya, ya, maknanya irtafa'ah, jadi mengangkat ekornya untuk mengusir, ya. Atau tashwil, ya, yaitu saat, ya, susu onta betina itu tidak menghasilkan, ya, karena dia sedang bunting. Lalu dikaitkan, kalau menikah atau menikahkan atau memiliki hajat di bulan tersebut, maka nasibnya akan seperti sepasang onta jantan dan betina tadi. Juga nasib ekonominya nanti kempes, kayak kempesnya susu onta, dikarenakan namanya Syawal. Maka Rasulullah SAW menolak keyakinan ini dengan beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Dan ternyata nasibnya Aisyah begitu luar biasa baiknya, terangkat kemuliaannya, bahkan beliau menjadi di antara istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling istimewa, ya. Dan beliau membanggakannya karena dinikahi di bulan Syawal. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini, ya, bulan Dzulqa'dah atau bulan Abid, ya, masih ramai dengan orang menikah karena pertimbangannya sekarang adalah jadwal gedung pernikahan. Ya, ini satu yang membahagiakan lah, ya, sehingga keyakinan tiarah atau tatayul merasa hasil tersebut sudah mulai luntur dan sebenarnya tidak ada kaitan. Ya, maka alhamdulillah yang menjumpakan kembali di majelis ilmu ini di awal dari Dzulqa'dah 1445 Hijriah, ya, di pertengahan dari bulan Mei 2024 Masehi. Dan pada malam hari ini tema yang kami kirimkan agak telat tadi adalah memiliki lisan yang banyak memuji, ya. Jadi lisan yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada bahasan tentang zikrullah, ya. Bahasan tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bahasan yang dikupas dalam beberapa bab di kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, ya. Dan ini nanti kita akan mengetahui keutamaan dan keistimewaan kalimat tahmid, keistimewaan hamdalah, ya, yang dengan ini maka hendaknya kita menjadi orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi, juga menulis bab yang membahas khusus tentang al-hamd, ya, yaitu pada pasal Kitab Hamdillah Ta'ala wa Syukrih, pasal yang membahas tentang pujian kepada Allah dan syukur kepadanya. Dan kemudian beliau sebutkan di dalamnya satu bab tentang keutamaan
hamdalah dan kesyukuran. Ya. Dan kemudian boleh sebutkan bab yang lebih global lagi, yaitu bab tentang zikir. Ya, bab tentang zikir. Ya. Maka dikhususkannya bab tentang pujian ini menunjukkan bahwa bahasan ini begitu sangat penting. Dan ini diantara yang harus banyak diucap oleh kita saat kita merasakan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dapatkan, diantaranya nikmat bertemu dengan musim-musim ketaatan di bulan Ramadan, dan sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan Dzulhijjah yang 10 hari pertamanya memiliki banyak sekali keutamaan dan keistimewaan. Fadlul hamdi wal adillatu alaihi minal Qur'an al-Karim. Keutamaan alhamd, yaitu kalimat alhamdulillah atau kalimat hamdalah atau kalimatut tahmid, ya, dan juga dalil dari Al-Quran yang menunjukkan keutamaannya. Beliau sebutkan di awal keutamaan alhamdulillah dari Al-Quran, dan kemudian disebutkan keutamaan alhamdulillah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bab berikutnya tempat-tempat yang sangat dianjurkan untuk membaca alhamdulillah. Ya. Kemudian diikuti dengan bab a'dhamu mujibatil hamdi, ya, al ilmu bi asma'ir rabbi wa sifatihi, ya. Yaitu sebab yang kita bisa, ya, menjadi hamba yang banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya. Dan Allah namakan dirinya juga dengan Al-Hamid, Zat yang maha terpuji, ya. Bahkan disebutkan, ya, beberapa kali di dalam Al-Quran tentang nama ini. Dan nanti kita insya Allah akan bahas atau berikan tambahan bahasan tentang nama Allah Al-Hamid ini dari beberapa kitab akidah yang membahas tentang syarah Al-Asma'il Husna, ya. Kemudian hamdulillah ala ni'amihi wa alaih, pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Kemudian hamdulillah wa afdalun ni'am, ya. Kalau tadi ketika kita mendapatkan nikmat, merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memujinya, mengucapkan alhamdulillah, dan sesungguhnya bisa mengucapkan alhamdulillah itu adalah nikmat tersendiri, bahkan itu menjadi afdalun ni'am, nikmat yang paling utama, ya, nikmat yang paling utama, ya. Maka berzikir kepada Allah, lesan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan tentang afdal siyahil hamdi wa akmaluha, ya, redaksi pujian atau redaksi hamdalah yang paling utama dan yang paling sempurna. Lalu baru diikuti dengan pengertian alhamdu, apa definisinya, kemudian apa bedanya alhamdu dengan asyukru, apa bedanya alhamdu dengan asyukru. Nah, nanti apabila disandingkan, alhamdu itu adalah bentuk syukur dengan lisan, yaitu bentuknya pujian dan sanjungan bagi Allah Ta'ala. Sementara syukur itu adalah menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Tapi kalau nanti syukur disebutkan sendirian, maka alhamdulillah itu adalah bagian dari kesyukuran. Namun nanti alhamdulillah itu sendiri lebih luas dari kesyukuran. Karena memuji Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya karena kita merasakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pujian itu juga harus kita kerjakan saat kita mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Ya. Maka lisan pun kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pujian itu lebih luas daripada kesyukuran. Ya. Pujian alhamdulillah atau hamdalah itu lebih luas dibandingkan syukur. Tapi di bagian awal tadi, syukur itu lebih luas daripada pujian atau alhamdulillah. Nah, disinilah nanti ada sedikit perbedaan. Alhamdulillah ada bagian dari syukur, tapi alhamdulillah ada yang berdiri sendiri. Bukan karena kita telah merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi pujian itu kemudian keluar dari lisan kita karena kita mengenal, bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui ya kemuliaan Allah dan keagungannya. Maka kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, kita awali dari keutamaan alhamdulillah dan dalil Al-Quran yang menunjukkan akan keutamaan ini. Ya. Bahwa hamdulillahi tabaraka wa ta'ala, pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala, fa inna lahu sya'nan aziman wa fadlan kabira, memiliki ya keistimewaan yang sangat agung dan keutamaan yang sangat besar. Wa thawabuhu indallahi azim wa manzilatuhu indahu aliyah. Pahala mengucapkan alhamdulillah di sisi Allah itu sangat besar dan kedudukannya pun sangat tinggi. Nah, dan ini sangat baik sekali untuk kemudian kita perbanyak saat kita telah merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, mendapati Ramadan dan diikuti dengan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Maka selanjutnya di antara amalan-amalan yang menunjukkan keistiqomahan kita adalah lisan yang banyak berzikir kepada Allah dan lisan yang banyak memuji dan menyanjungnya. Nah, keutamaan alhamdulillah ya. Faqad iftataha subhanahu kitabahul Qur'anal Karim bil hamd. Allah Subhanahu wa taala membuka kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim dengan pujian. Yaitu pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin dari surah Al-Fatihah. Disebut Al-Fatihah karena dia adalah pembuka atau yang mengawali ya Al-Qur'an dari mushaf yang ada di tangan kita. Dan tersusunnya mushaf ya secara urut baik dari surat dan ayat-ayatnya, pendapat yang paling kuat itu bersifat tauqifi, yaitu paketan dari langit ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, letakkan ayat ini setelah ayat ini, surat ini setelah surat ini. Maka diletakkannya Al-Fatihah sebagai pembuka ya. Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ijtihad ya, bukan
ya, kesimpulan sendiri dari para ulama, tetapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ketika seseorang membaca Al-Qur'an itu membacanya sesuai dengan urutan yang ada di mushaf kita, dari depan ke belakang. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini pembuka dari surah Al-Fatihah yang pendapat pertama ini adalah ayat pertama. Lalu bagaimana status basmalahnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pendapat pertama, bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tetapi dia adalah ayat yang berdiri sendiri untuk mengawali surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga status basmalahnya itu seperti basmalah di awal surah Ali Imran, ya. Di awal surah An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan surat-surat lainnya. Yang dia bukan bagian dari surat tersebut, namun dia adalah ayat yang berdiri sendiri sebagai permulaan, ya, muqaddimah untuk surat yang baru. Ya, maka dari sini, ya, muncul turunan hukumnya yang pernah kami sampaikan, maka membaca basmalahnya itu dengan sir, ya, dengan sir, dengan ya dipelankan, tidak dijaharkan. Dan itu amalan dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan mayoritas para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Namun datang pula riwayat yang sahihah dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang beliau membaca Al-Fatihah dengan mengeraskan basmalahnya karena beliau pernah bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjaharkan basmalahnya. Maka dari sini cara yang terbaik adalah dikompromikan. Dua riwayat itu adalah benar, namun yang paling sering dikerjakan Rasulullah SAW adalah mensirkan basmalahnya dan terkadang menjaharkannya. Dan ketika mensirkan basmalah bukan berarti tidak membaca basmalah, namun membacanya dengan lirih, ya, tidak keras, ya. Namun kalau nanti ya menjadi imam di masyarakat yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, ya, cara yang terbaik adalah mengeraskan bacaan basmalahnya. Karena dikeraskan bacaan basmalah itu diterima oleh mazhab lainnya, ya, tidak mengurangi Al-Fatihahnya, ya kan? Ya. Namun ketika tidak mengeraskan basmalahnya di masyarakat yang menganut mazhab Syafi'i, maka boleh jadi ada yang meragukannya tidak membaca basmalah sehingga hilang bagian dari Al-Fatihah yang menyebabkan sholatnya tidak sah dalam keyakinan mazhab. Maka pilihlah yang paling aman. Kecuali di musola al-jihad jamaahnya sudah sering ngaji. Mau dijarkan oke, mau disirkan pun juga oke. Kalau masih ada yang protes dan mempermasalahkan, maka perlu tambah ngaji lagi. Ya, setuju Pak? Ya memang begitu. Ya, pendapat yang kedua, ya, tadi bahwa basmalah, ya, tadi yang pertama basmalah bagian dari
Al-Fatihah. Yang kedua, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi statusnya seperti pembuka surat, maka cara membacanya disirkan. Jumlah ayatnya berapa? Jumlah ayatnya tetap 7. Ya, kalau basmalah adalah ayat pertama, maka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka utamanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu bacaan, tidak dipotong, untuk menunjukkan bahwa ini satu ayat, ini adabnya. Tapi kalau tidak kuat kemudian berhenti, ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, lalu kemudian dilanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu pun tetap sah ya bacaannya. Ini saja yang utama disambung, ya, karena basmalahnya ayat pertama. Kalau pendapat yang kedua, basmalah itu tidak tercatat sebagai ayat dari Al-Fatihah. Ayat pertamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini tetap 7 ayat. Nah, ini keutamaan hamdalah dijadikan sebagai pembuka ya Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Waftataha ba'da suwar fihi bilham, dan Allah pun juga membuka sebagian surat dengan Alhamdulillah, yaitu ayat pertamanya Alhamdulillah, seperti dalam surah Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'aladz dzulumati wan nura tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir kufur, ingkar terhadap Tuhan mereka. Ya, ini adalah ayat ya tentang awal penciptaan alam raya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya ketika mengabarkan tentang permulaan penciptaan alam raya. Dan sekaligus kesimpulan sejumlah mufassirin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya ini mengawalinya dengan memuji dirinya dengan Alhamdulillah. Ya. Dan nanti pun mengakhiri penciptaan alam raya ini dengan Alhamdulillah, yaitu pada akhir surah Az-Zumar, wa taral malaikata hafina min haulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini ayat yang membahas tentang akhir penciptaan alam raya ini, yang kemudian para malaikat yaitu berbaris, ya, yang mereka bertasbih, ya, dan mereka pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di awal surah Al-Kahf atau Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya, juga Allah awali dengan Alhamdulillah. Ini menunjukkan keistimewaan kalimat tahmid
atau kalimat hamdalah ini, ya. Kemudian di awal surah Saba, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir, ya. Ini juga ayat yang diawali dengan alhamdulillah, dan di awal surah Fatir, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji milik Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan para malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap 2, 3, dan 4. 2 maksudnya di kanan 2, di kiri 2, ya, atau 3, 3, atau 4, 4. Yazidu fil khalqi ma yasha', dan menambah pada ciptaannya sebanyak yang dia kehendaki. Maka ada sebagian malaikat yang memiliki sayap lebih banyak lagi. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka diawali dengan alhamdulillah, ya. Dan Allah mengawali, ya, penciptaan alam raya ini dengan alhamdulillah, sebagaimana telah disampaikan itu di awal surah Al-An'am, dan mengakhiri penciptaan alam raya itu, ya, dengan menyebutkan tempat kembali manusia ke surga dan ke neraka, ya, dengan alhamdulillah di akhir surah Az-Zumar, ya. Kemudian di dalam surah Yunus ayat yang ke-10, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para penghuni surga, ya. Mereka ketika menginginkan sesuatu dari nikmat yang ada dalam surga, maka mereka bertasbih subhanakallahumma, maka datanglah apa yang diinginkannya, ya. Lalu ucapan di antara mereka adalah salam, ya, dan kemudian ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga penghuni surga adalah orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disebutkannya ucapan-ucapan penghuni surga berupa hamdalah ini agar orang-orang yang masih tinggal di bumi yang ingin menjadi penghuni surga, mereka, ya, mengikuti sifat dari sifat-sifat mulia para penghuni surga yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat pujian ini, alhamdulillah, ini bisa menjadi wasilah seorang hamba akan dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan kemuliaan di dalamnya, ya. Maka falhamdulillah subhanahu awwalahu wa akhirah walahul hamdu fil ula wal akhirah. Maka pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di penciptaan alam raya ini dan penutupnya, dan pujian bagi Allah ta'ala itu ada di dunia ini dan juga nanti ada di akhirat. Sehingga kalimat hamdalah termasuk kalimat yang langgeng di dunia dan juga langgeng di akhirat, ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah yang tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Miliknya pujian fil ula di kehidupan dunia, wal akhirah di kehidupan akhirat, walahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan miliknya hukum memutuskan perkara di alam raya ini, dan kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Ini surah Al-Qasas ayat yang ke-70. Dan di dalam surah Saba ayat yang pertama, ya,
Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji milik Allah yang kepunyaannya apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan baginya pujian fil akhirah, di kehidupan akhirat, wa huwal hakimul khabir, dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maka fahuwa subhanahul mahmud fi dzalika kulli. Allah subhanahu wa ta'ala itu dipuji dalam semua kondisi itu, di dunia, di akhirat. Ya. Kama yaqulul musalli, sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang sedang sholat, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah, wahai Tuhan kami, bagimu pujian sepenuh langit dan bumi. Dan ini yang akan menjadi sebab banyaknya pahala yang akan didapatkan oleh orang yang sholat. Dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang diucapkannya di dalam sholatnya. Dan ini adalah bacaan ketika seorang hamba berdiri tegak di dalam sholatnya setelah rukuknya. Rabbana walakal hamd. Ya. Atau Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Atau Allahumma lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, atau dengan beberapa redaksi bacaan dalam iktidal. Namun hampir seluruh bacaan iktidal itu berisikan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, seolah hamba ketika selesai dari rukuk dia tunduk kepada Allah, lalu berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang layak untuknya. Ini keistimewaan membaca alhamdulillah atau membaca hamdalah. Fahadhihi nusus dalah ala syumuli hamdi subhanahu li khalqihi wa amrih. Ya. Maka nas-nas ini menunjukkan cakupan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada diri makhluk dan perintahnya. Fahuwa subhanahu hamidan nafsahu fi awalil khalqi wa akhir. Di mana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya pada awal penciptaan makhluk dan akhir penciptaan alam raya ini. Wa indal amri wa syar'i, dan ketika memerintahkan dan menetapkan syariat. Hamidan nafsahu ala rububiyatihi lil alamin, dan dia pun memuji dirinya saat menetapkan ketuhanan dirinya atas alam raya ini, dan juga memuji dirinya saat menetapkan keesaannya semata yang berhak untuk diibadahi. Ya, ini ya, Allah Subhanahu wa taala yang memuji dirinya di akhir dari surah Al-Isra di ayat yang ke-111, ya. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Maka katakan Muhammad, segala puji milik Allah yang tidak mengambil anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, yang tidak memiliki tandingan sekutu pada kerajaan, ya, atau pada kekuasaannya. Walam yakul lahu waliyun minadzul, dan tidak memiliki pembela yang akan mengangkatnya dari kehinaan. Wa kabbirhu takbira, dan besarkan dia wahai Muhammad takbira, dengan takbir. Besarkan dia dengan, ya, benar-benar membesarkannya. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya ketika menetapkan tentang keesaan dirinya, tidak punya anak, ya, atau tidak mengambil anak, dan tidak butuh punya anak, tidak butuh punya pasangan, tidak butuh punya partner, ya, ya, yang kemudian bisa membantu atau menolong dirinya. Enggak, Allah tidak butuh kepada selainnya. Maka Allah tetapkan pujian atas dirinya yang menunjukkan kesempurnaan dirinya yang tidak butuh kepada selainnya. Nah, ini
Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya ya dengan alhamdulillah ya, maka hendaknya para hamba saat ingin memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atau ucapan hamdalah lainnya, seperti Allahumma lakal hamdu ya, nahmaduka ya Rabb, kami memujimu wahai Tuhanku, dan kalimat-kalimat pujian lainnya. Baik, ini adanya ya, alhamdulillah di dalam Al-Quran, dan jumlah ya alhamdulillah di dalam Al-Quranul Karim ini ya sangat banyak sekali ya. Waqad waradal hamdu fil Qur'anil Karim fi aktsar min arba'ina mawdi'an. Disebutkan alhamdulillah di dalam Al-Qur'an itu lebih dari 40 tempat. Ya. Jum'a fi ba'dihha asbabul hamd. Sebagian disebutkan sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji. Wa fi ba'dihha dzukirat asbabuhu mufassalah. Dan sebagian kemudian disebutkan sebagian disebutkan sebabnya secara global, sebagian disebutkan sebabnya secara rinci. Maka seperti alhamdulillahirabbil alamin itu secara global. Tapi nanti ada juga disebutkan yang lebih terperinci, seperti ucapan para penghuni surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, segala puji milik Allah yang telah menunjuki kita kepada jalan surga ini, dan kita tidak akan menjadi orang yang mendapat petunjuk kalau seandainya Allah tidak menunjuki kita. Ya, sehingga ya suksesnya penghuni surga untuk bisa masuk surga itu bukan karena hebatnya dirinya, tetapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sebab ini yang paling layak untuk mendapatkan pujian atas kesuksesan seorang hamba masuk ke dalam surga adalah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukinya kepada jalan surga. Nah, nanti dalam surah Az-Zumar disebutkan pula ucapan penghuni surga ketika masuk surga, wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minha haitsu nasya. Ya, fa ni'ma ajrul amilin. Ya. Ini ucapan penghuni surga ketika masuk ke dalam surga, mereka banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wahum, setelah mereka membaca tasbih untuk minta sesuatu dan mendapatkan apa yang diinginkannya, maka ucapan terakhirnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, maka alhamdulillah ini sebagian dari alhamdulillah yang ada di dalam Al-Quran, dan juga di dalamnya disebutkan pula tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, yang menunjukkan dialah zat yang maha terpuji, sehingga layak untuk hamba itu banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian di bab pertama tentang alhamdulillah di dalam Al-Quran, dan insya Allah kesempatan yang akan datang kita masih membahas alhamdulillah yang ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah ringankan kita untuk banyak memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Baik, sudah masuk, dipersilakan. Cukup atau ada tanya jawab? Baik, cukup. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.